Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Andriansyah. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0526 04629. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dua dari struktur data, yang dimana untuk soal pertama adalah membuat program Java yang dapat mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil dengan menggunakan merge sort. Lalu ini ada contoh atau misal untuk variabelnya. Pertama-tama saya mungkin akan menjawab soal pertama dulu, karena untuk soal kedua saya akan dibuat terpisah. Baik, untuk soal pertama ini adalah eh, mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Pertama-tama saya akan membuat filenya terlebih dahulu. Baik, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan dari awal, yakni dari variabel integer array data ini eh, adalah array contoh yang saya buat. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data yang saya buat. Lalu untuk arraynya berisi nomor random yang saya isi. Untuk di main ini yang pertama-tama ada tampilan output data sebelum diurutkan. Nanti di sini akan menampilkan eh, hasil print data yang belum diurutkan. Lalu di sini ada merge sort. Di sini fungsinya untuk membuat si data itu menjadi atau mengupdate si isi data itu, yang akan disorting nantinya di sini. Lalu di sini ada sistem output dan ln ini. Print ln ini gunanya untuk menampilkan output label sebagai label untuk eh, memisahkan antara kedua ini, yang nantinya print array data ini adalah data yang terupdate akibat atau ulah dari merge sort ini. Mungkin saya akan menjelaskan dari merge sort ini terlebih dahulu. Untuk merge sort ini eh, untuk left dan right ini gunanya apabila eh, jika left atau kiri itu lebih dari sama dengan kanan, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa atau di return satu, di return seperti ini, atau dia tidak akan melanjutkan ke proses ini. Lalu untuk integer integer mid ini gunanya untuk menghitung indeks tengah secara aman atau dengan menghindari overflow. Lalu di sini ada fungsi untuk mengulangi si fungsi ini, gunanya untuk mengurutkan bagian kiri. Lalu di sini sama untuk mengurutkan bagian kanan. Lalu di sini ada merge. Merge di sini merujuk pada metode merge di sini, gunanya untuk menggabungkan subarray antara left atau kiri dan kanan, kiri, tengah dan kanan. Lalu eh, di sini ada apa? Ada panjangnya subarray. Lalu di sini ada panjangnya subarray kanan. Oh ya, di sini untuk panjangnya subarray kiri ya. Lalu di sini ada saya membuat untuk array sementara untuk L dan R. Lalu di sini ada perulangan yang gunanya untuk menyalin elemen dari L atau kiri sini nomornya. Lalu di sini juga sama, bedanya ini untuk menyalin nomor dari kanan. Oke, lalu di sini ada while. While di sini gunanya untuk eh, membandingkan kiri dan kanan terlebih dahulu, lalu ambil yang paling besar. Jika jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan atau sama dengan lebih besar dari elemen kanan, maka maka akan menaruh elemen kiri terlebih dahulu. Tetapi jika sebaliknya, maka akan menampilkan elemen kanan. Di sini ada K++, gunanya untuk eh,
gunanya untuk menjumlahkan k dari atau menjumlahkan elemen atau membuat indeks pada array. Lalu di sini ada while i kurang dari n1, gunanya untuk eh, apabila i itu kurang dari satu, maka akan menambah array dengan indeks k. Lalu karena n1 ini adalah sebagai kiri, maka akan menampilkan nilai dari yang kiri. Lalu ini pun sebaliknya, tetapi akan menampilkan nilai dari kanan. Oke, lalu selanjutnya adalah print array. Print array ini gunanya untuk menampilkan semua array dan hasilnya itu akan dibuat menjadi dipisahkan oleh spasi. Dan untuk cara menampilkannya adalah menggunakan perulangan atau looping for, yang dimana di sini ada eh, menaruh value dengan ditambah spasi, dan jika di looping maka akan menampilkan nilainya. Nah, jika kita running, maka akan menampilkan output seperti ini. Nah, di sini adalah data yang sebelum diurutkan, dan di sini adalah data yang sudah diurutkan descending atau dari besar ke kecil. Oke, mungkin untuk soal nomor satu sudah terjawab. Sekarang saya akan menjawab soal nomor dua. Soal nomor dua ini mengurutkan data dari besar ke terkecil menggunakan counting sort. Saya akan membuat suatu filenya terlebih dahulu. Di sini sebenarnya mirip-mirip dengan merge sort descending, cuman ini beda fungsinya itu untuk dengan cara menghitung terlebih dahulu. Lalu untuk pertama-tama di sini sama kayak merge sort tadi, bedanya di sini sorted ini dibuat terpisah untuk menghitung urutan dari data yang saya buat. Lalu untuk context sort ini eh, lalu untuk context sort ini gunanya untuk menghitung atau mengurutkan data yang mengembalikan nilai array dengan turun-menurun. Yang secara terurut, lalu di sini adalah jika ada kondisi jika inputan atau ya jika data yang diinput di parameter ini adalah kosong atau tidak ada nilainya, maka akan mereturn data tersebut kembali. Lalu jika tidak, maka akan melanjutkan prosesnya. Lalu untuk ini memasukkan data array dengan indeks 0 ke variabel max, lalu di looping si arraynya itu dan si nilainya dimasukkan atau value-nya dimasukkan ke variabel v. Lalu di sini ada kondisi jika value-nya itu lebih dari max, maka max sama dengan v. Lalu eh, setelah itu ada variabel k. Variabel k ini dibuat sama dengan max karena di sini untuk menghitung dengan nilai integer yang baru ditambahkan dengan satu. Lalu di sini ada loopingnya. Loopingnya di sini sama kayak tadi. Jika bukan jika eh, variabel atau data array ini dimasukkan ke variabel v, lalu dihitung eh, si v ini satu-satu. Lalu di sini ada output untuk
jumlah arraynya. Dan di sini ada integer kosong, integer nol. Di sini gunanya untuk membuat indeks pada outputnya. Lalu di sini ada looping. Looping di sini gunanya untuk menghitung value. Jika lebih dari nol maka akan menampilkan output value-nya tersebut. Dan hitungannya itu bakalan dikurangin satu. Lalu di sini ada return outputnya. Setelah itu di sini ada print array. Print array ini seperti merge sort di scanning, sama gunanya untuk atau membuat output pada terminal yang nantinya akan menampilkan nilai array pada data ini, pada data shorted. Lalu jika lebih dari satu atau datanya tersebut lebih dari satu, maka akan dibuatkan spasi dan akan menampilkan outputnya lagi. Nah, jika saya run prosesnya akan menampilkan output seperti ini. Mungkin untuk tugas 2 kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan atau lain-lain. Sekian dari saya, Aris Andriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.